البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan lalu kita selesai dari membaca syarah berkaitan dengan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala seputar arkanul iman. Yang dalam syarah perkataan ini panjang, terkhusus masalah mufaddalah bainal malaikah wa salihil bashar. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutubil munazzalati 'alal mursalin wa nashhadu annahum 'alal haqqil mubin. Nah, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qauluhu wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin ma damu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, dan kami menamakan ahli kiblat kami, yaitu orang-orang yang menghadap kiblat yang sama, yaitu Ka'bah. Naam, siapa saja yang salatnya masih menghadap Ka'bah, maka kami menamakannya muslimin mukminin. Walaupun terjatuh dalam dosa dari dosa-dosa besar, selama tidak sampai tingkatan kekufuran dan kesyirikan, masih dalam kategori muslimin. Madamu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'tarifin, selama mereka terhadap apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya mengakui. Selama mengakui tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, tidak menentang, tidak membangkang. Walahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin, dan dia dengan semua apa yang dikatakan oleh Nabi dan khabarkan membenarkan. Kalau mau disusun dengan susunan yang lebih mudah, intinya apa? Kita menamakan siapa saja yang menghadap ke kiblah kita sebagai muslim, selama mereka mengakui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan apa-apa yang beliau katakan serta khabarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim. Lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Kata Imam Ibn Abil Izz rahimahullah taala di sini membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang salat melakukan salat kami, yaitu yang salat dengan salat kami, bukan salat yang diada-adakan sendiri.
Wastaqbala qiblatana, dan dia masih menghadap ke kiblah kami. Wa akala dhabihatana, dan memakan sembelihan kami. Fahuwal muslim, maka dialah muslim secara zahir. Ini penetapan tentang hukum Islam secara zahir. Nah, ketika seseorang melakukan salat dan menghadap ke kiblah yang sama dan juga memakan sembelihan yang sama. Nah, sampai di sini ikhwan riwayat Bukhari. Adapun tambahan lahu ma lana wa alaihi ma alaina, bagi dia apa yang menjadi hak kami dan atas dia apa-apa yang menjadi tanggungan kami. Dalam artian mendapatkan hak juga mendapatkan kewajiban yang sama. Nah, riwayat ini ikhwan fillah tidak ada dalam Sahih Bukhari. Nah, tapi di luar Sahihain dan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam As-Sahihah. Jadi tambahan tersebut sabit. Qala wa yushiru Syekh rahimahullah, fi hadzal kalami ila anna al-islam wal iman wahid. Syekh rahimahullah taala mengisyaratkan bahwasanya Islam dan iman itu bermakna satu. Maka dikatakan dalam perkataan beliau, wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minin. Wa anna al-muslima la yakhruju minal islami birtikabiz dzanbi ma lam yastahillah. Dan bahwasanya seorang muslim tidak akan keluar dari keislaman dengan sebab melakukan dosa selama dia tidak berkeyakinan halalnya dosa tersebut. Dan nanti ikhwan ada pembahasan tersendiri pada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah taala tentang hal ini. Bahwasanya istihlal, meyakini halalnya suatu perkara yang telah jelas keharamannya, ini merupakan pembatal keislaman. Sehingga seseorang walaupun dia terjatuh dalam dosa yang banyak dari dosa-dosa besar, tapi dia tetap mengakui bahwasanya memang itu dosa, dia dihantui perasaan bersalah. Nah, maka hal itu tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau sampai kemudian dalam dirinya ada keyakinan halalnya dosa itu padahal dia tahu perkara itu dilarang, maka itu mengakibatkan dia keluar dari Islam. Dan nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah taala. Wal muradu biqaulihi ahla qiblatina man yadda'i al-islam wa yastaqbilul Ka'bah. Yang dimaksud dengan ahlul qiblah adalah siapa saja yang yadda'il Islam. Yadda'i yaitu mengaku-ngaku, mengklaim dirinya beragama Islam. Ini menunjukkan bahwasanya yang dihukumi di sini ikhwan adalah hukum secara zahir, secara nampak, karena memang itulah yang menjadi menjadi kewenangan kita. Naam, yaitu menghukumi manusia sesuai dengan apa yang nampak. Adapun tentang keadaan hati-hati mereka, apakah keislamannya itu hanya sekedar nifaq karena untuk selamat harta nyawanya atau untuk tujuan-tujuan yang lain, itu kembalinya pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum yang kita bisa tetapkan ya berdasarkan zahirnya. Makanya dikatakan oleh beliau, siapa saja yang masih menghadap ke kiblah. Man yad'il Islam, siapa saja mengaku Islam dan wa yastaqbilul kiblah, menghadap ke kiblah atau Ka'bah di sini. Wa in kana min ahli al-ahwa atau min ahli al-ma'asi. Walaupun dia dari golongan ahlul ahwa, dari pengikut hawa nafsu, pelaku-pelaku bid'ah.
yang masuk dalam apa? Dalam 72 golongan yang diancam dengan neraka. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." 72 firqah yang diancam dengan neraka ini, kawan, mereka masih kategori ahlul qiblah. Mereka itu kategori muslim, belum keluar dari Islam. Ini diperhatikan. Jangan sampai salah dalam memahami hadis tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhil ummah, yakni ummatul ijabah, umat Islam. Yaitu umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, semuanya terancam dengan neraka kecuali satu. Sehingga keluar dari 72 golongan yang tersesat ini semua firqah-firqah yang kesesatannya mencapai tingkatan apa? Tingkatan kufur. Nah, karena itulah para ulama mengatakan bahwasanya Rafidhah sudah tidak termasuk dalam 72 golongan firqah yang menyimpang dari kaum muslimin. Kenapa? Karena sudah tingkatan kufur. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya 72 firqah tersebut masih apa? Masih dalam lingkup Islam. Dalilnya mana yang menjadi landasan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Asywi. Nah, masataftariqu hadhil ummah, akan terpecah belah umat ini. Hadhil ummah yang dimaksud adalah umat beliau, nah umat Islam. Au min ahlil ma'asi, walaupun dia termasuk dari pelaku-pelaku kemaksiatan. Ma lam yukadzib bi syai'in mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selama dia tidak mendustakan sedikit pun dari apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Inilah yang beliau sebutkan dalam kalimat akhirnya, madamu bima jaa'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin wa lahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin. Nah, wa sayatil kalamu ala hadainil ma'nayain 'inda qauli Syekh wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillah. Dan akan datang penjelasan perkataan ini, nah, tentang dua makna tadi, tentang makna ahlul qiblah. Baik. Pada perkataan Syekh, kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah dengan sebab dosa selama dia tidak menghalalkannya. Nah, nanti akan dibahas di sana juga ada sedikit kritikan untuk perkataan Thahawi pada kalimat ini. Wa inda qawlihi wal islamu wal imanu wahid wa ahluhu bi aslihi sawa. Dan juga ketika membahas perkataan Thahawi, Islam dan iman itu satu. Dan pemeluknya pada asalnya sama, yaitu pada asal keimanannya sama. Ini juga nanti akan kita bahas. Dan pada perkataan ini juga ada sedikit kritikan padanya. Tapi yang jelas, akhwanifillah, siapa saja yang mengaku muslim kemudian menegakkan syiar-syiar Islam yang zahir, maka dia dihukumi muslim selama tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislamannya. Seperti misalnya mengaku muslim tapi kemudian menyembah kubur atau menyembah patung, maka dengan perbuatan yang nampak itu dia dihukumi murtad. Wa qauluhu wa la nakhudhu fillah wa la numari fi dinillah. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan berikutnya berkaitan dengan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Kata beliau wala nakhudhu fillah, dan kami di antara keyakinannya adalah apa? La nakhudhu fillah, tidak berbicara dengan pembicaraan batil seputar Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan tanpa ilmu.
Nah, maka diistilahkan dengan al-khawd. Nah, yaitu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wala numari fi dinillah, dan kami tidak berdebat dengan debat yang batil di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih rahimahullahu taala, yushiru syaikhu rahimahullahu taala ila al-kaffi an kalamil mutakallimin al-batil. Di sini Imam At-Tahawi mengisyaratkan tentang apa? Tentang prinsip ahli sunnah wal jamaah, yaitu al-kaf an kalamil mutakallimin al-batil. Menahan diri dari perkataan-perkataan ahli kalam yang batil, tidak ikut-ikutan. Wa dhammi ilmihim, dan celaan terhadap ilmu kalam. Fa innahum yatakallamuna fil ilahi bighairi ilmin wa ghairi sultanin atahum. Sebab mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu dan tanpa hujah yang datang kepada mereka. Iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Tidaklah mereka mengikuti kecuali sangkaan saja dan apa saja yang dibisikkan oleh hawa-hawa nafsu. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari sisi Rabb mereka hidayah. Wa an Abi Hanifah rahimahullahu taala annahu qala la yanbaghi li ahadin an yantiqa fi dzatillahi bi syai' falyasifuhu bima wasfa bihi nafsah. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk berucap tentang zat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun tanpa ilmu. Bahkan wajib untuk mensifatinya dengan apa-apa yang Allah sifati dirinya dengannya. Cuman sumber perkataan Abu Hanifah ini wallahu taala alam di mana. Wa qala ba'duhum al-haqqu subhanahu yaqul man alzamtuhu al-qiyama ma'a asma'i wa sifati alzamtuhu al-adab. Wa man kashafat lahu haqiqatan wa man kushifat lahu haqiqatu dzati alzamtuhu al-atab fakhtaril adaba awil atab. Apa? Di sini diidhafakan ke Allah. Nah, secara boleh kasyaftu, atau kalau ingin dimabni majhulkan dalam artian untuk tidak disebutkan fa'ilnya juga bisa, karena sama-sama tak. Karena apa? Kalau kasyaftu lahu haqiqata dzati, ini maknanya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membuka ilmu tentang pengetahuan tentang hakikat zatnya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu tentang itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ini disebutkan dalam Madarij, qala ba'duhum, tidak disebutkan siapa yang mengatakannya. Dan perkataan seperti ini, al-haqqu subhanahu yaqul, al-haq yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini tidak sepantasnya untuk menisbahkan kepada Allah suatu perkataan yang tidak Allah katakan. Dari mana tahu bahwasanya Allah mengatakan demikian? Maka diberi ta'liq di akhir, hadza la yanbaghi wa la yunsabu ila Allah kalaman ma lam yaqulhu. Ini tidak pantas, tidak boleh dinisbahkan kepada Allah suatu kalam yang Allah tidak mengatakannya. Dan kita tahu itu perkataan Allah ya apabila ada dalam Al-Quran atau dalam hadits qudsi. Dan di sini tidak dinisbahkan kepada siapapun, baik hadits qudsi maupun Al-Quran, tapi kepada
ba'duhum. Wallahu a'lam siapa mereka. Adapun makna kalam, man alzamtuhul qiyama ma'a asma'ihi wa sifati alzamtuhul adab. Nah, siapa saja yang aku haruskan dia untuk menegakkan, untuk tegak bersama dengan nama dan sifat-sifatku, maka aku akan haruskan dia untuk beradab. Dalam artian akan beri taufik untuk dia bisa beradab. Tapi siapa saja yang disingkap untuknya hakikat tentang zatku, maka aku akan alzamtuhul atab. Haruskan dia untuk terjerembab. Dalam artian mesti gagal, mesti tersimpangkan dari jalan. Maka fakhtaril adaba awil atab, tinggal pilihlah olehmu memilih adab ataukah terjerembab. Milih untuk beradab pada Allah ataukah gagal di tengah jalan. Cuma tadi perkataan tersebut tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Wa asyhadu li hadza annahu subhanahu lamma kashafa lil jabali an dzatihi sakhal jabalu wa tadaddaka wa lam yathbut ala 'azamatiz dzat. Dan menjadi penguat untuk hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyingkap dirinya kepada gunung, maka gunung tersebut pun gunung tersebut luluh, hancur dan tidak mampu untuk tetap pada kondisinya bersamaan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah nampakkan dirinya ke gunung. Sebagaimana dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka. Qala Shibli al-inbisatu bil qawli ma'al haqqi tarkul adab. Ash-Shibli Abu Bakar Abdullah bin Jahdar bin Yunus, seorang sufi, sebagaimana dalam Syiar A'lamin Nubala. Kata dia, al-inbisatu bil qawli ma'al haqqi tarkul adab, yaitu berbicara panjang lebar bersama dengan al-haq, yaitu al-haq maksudnya Allah, itu meninggalkan adab terhadapnya. Dalam artian seorang berbicara panjang lebar melampaui batas tentang Allah Subhanahu wa taala ini suatu hal yang tidak beradab. Wa qauluhu wa la numari fi dinillah ma'nahu la nuqasimu ahlal haqqi bi ilqa'i syubhati ahli al-ahwa'i 'alaihim. Kita tidak mendebat ahlul haq dengan melemparkan syubhat-syubhat para pengekor hawa nafsu atas mereka. Iltimasan limtira'ihim wa mailihim, karena ingin mencari untuk mereka terpancing sehingga mau berdebat, atau ingin mereka condong kepada hawa nafsu. Li'annahu fi makna du'a ilal batil, karena yang seperti ini semakna dengan berdakwah menuju kebatilan. Doa di sini ada dakwah. Karena semakna dengan seruan-seruan kepada kebatilan ketika kita mendebat seseorang yang sudah diketahui di atas kebenaran dan malah dilemparkan kepadanya syubhat-syubhat, sehingga bisa dia terpengaruh oleh syubhat tersebut, akhirnya meninggalkan jalan istiqamah. Wa talbisil haq, dan pengkaburan kebenaran, wa ifsadi dinil Islam, dan pengerusakan terhadap agama Islam. Makanya dilarang ikhwan al-mira' fid din, yaitu perdebatan yang batil, perdebatan yang tidak diinginkan dengannya upaya untuk mencapai al-haq, tapi hanya sekedar debat kusir, menang-menangan. Ini sesuatu yang dicela, dan banyak sekali celaan tentang hal ini. Dikutip oleh Imam Ibn Abil Bar rahimahullah ta'ala dalam Jami' Bayanil Ilmi dengan bagus di sana. Naktai bihada, subhanakallah.